الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أيد المجاهدين وأذل المعتدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، المبعوث الرحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، يفقهوا قولي، يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya hingga kita dapat melaksanakan ibadah Idul Adha yang di pagi hari yang cerah ini, khususnya di tempat yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula selawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut yang tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya kurban atau yang biasa kita sebut Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim sebagaimana terekam dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 111. Meskipun praktik kurban sebenarnya sudah dilaksanakan putra Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil, diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukan kurban Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi kurban. La yanalallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu
sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Surah Al-Hajj ayat 37. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya, Ismail alaihissalam, seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surah As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar, Gulam Halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Anak yang soleh itu menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala sang bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Jamaah salat Idul Adha hadakumullah, atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min 'ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang benar, yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta ritual penyembelihan hewan kurban yang secara umum. Pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah atau kekasih Allah mendapat ujian berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai,
tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk ujian, mempertahankan nilai-nilai ilahi dengan penuh ketulusan. Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan dan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana makna kurban, yakni pendekatan diri. Sementara Nabi Ibrahim meski usianya masih belia, maksudnya Nabi Ismail meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan atas dasar kesolehan dan kesabaran yang ia miliki. Ia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Jemaah salat Idul Adha hadakumullah. Pelajaran kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di situ sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dulu adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapa, yakni Nabi Adam alaihi salam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam, dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekadar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang pasti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya untuk mengantri dalam sebuah loket penjualan tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah lalu lintas menyala, dan lain-lain sebagainya. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan kepada Allah. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharapkan keridhaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullahu innahu huwal ghafurur rahim.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر ونهى وعما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدية وانصر من نصر دينا واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء الوباء والزلازل ومحانا وسوى فتنة والمحانا ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرون بالمعروف والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.